Salam budaya. Bertemu kembali dengan saya Tete Rizky bersama Romo Gede Mahesa dari Jayakarta News Channel. Masih kita akan berbincang tentang seputar mitos yang ada di masyarakat, yang masih berkembang di masyarakat, yang masih dipercaya oleh masyarakat. Mudah-mudahan perbincangan kami nanti akan dapat diambil intisari, dapat diambil maknanya, dapat memberikan satu pengetahuan yang berguna untuk masyarakat. Romo, hari ini kita akan berbincang tentang mitos ya, masih mitos tentang buruk muka cermin dibelah, Pak. Muka cermin dibelah. Kalau bahasa Indonesia itu kan ada peribahasa buruk muka cermin dibelah. Tetapi ini pertanyaannya beda. Mitos yang berkembang di masyarakat adalah kalau kita bercermin malam hari sendirian itu tabu atau pamali lah. Nah, itu sebenarnya bagaimana ini, Mo? Kok bisa ada cerita seperti itu bagaimana? Nah, ini adalah mitos. Ini sudah ya, namanya mitos ya, sudah ratusan tahun ya. Apalagi Piweling ini adalah ya namanya zaman dulu, beda dengan zaman sekarang kan. Iya. Apalagi dulu lampu juga belum ada, betul. Listrik belum ada. Ya. Gini, memang mitos itu ada bahwa kita itu jangan sampai bercermin atau tidak boleh bercermin ya, di malam hari dalam satu kamar sendiri. Ya. Itu gini, jika kita bercermin saat sendiri, ketika hening di dalam satu ruangan, itu akan bisa memunculkan bayangan-bayangan negatif, imajinasi negatif. Karena nggak usah sendiri di malam hari. Ketika kita bercermin saat ada orang juga, kita pasti akan langsung spontan berpikir, aku kurang ini, mataku kok begini, ini seperti itu. Artinya akan mengoreksi. Berarti dengan bercermin itu sebenarnya dia sudah mampu mengoreksi dirinya, mengoreksi sendiri. Okay. Nah, namun ketika bercermin sendiri pada malam hari dikala tidak sepi, itu tentunya dikala sepi maksudnya, dikala sepi itu akan menimbulkan imajinasi yang lebih liar lagi, sehingga hasilnya seakan-akan misalkan di satu sudut ada barang yang gantung ataupun bayangan apa-apa, akan refleksi yang ke cermin itu kan akan berbeda. Nah, mitos ini lahir dari sekian abad yang lalu dikala belum ada penerangan yang layak, sehingga akan memunculkan bayangan-bayangan yang menyeramkan. Nah, tapi apapun itu memang secara psikologi bahwa kalau kita bercermin saat sendiri di malam hari ya di kamar, itu akan timbul hal-hal yang menyeramkan, hal-hal aneh. Kenapa? Karena itu adalah imajinasi yang muncul dari alam pikiran dan rasa. Anggap aja contoh ini. Ketika sepi, pasti orang akan berpikir, kok sepi ya? Terus ketika melihat sesuatu, kok serem ya? Gitu kan? Ketika bercermin dan melihat bayangan sendiri, itu akan muncul seperti itu. Lebih koreksi lagi. Jadi memang sebaiknya sebetulnya itu ya ngapain malam-malam bercermin gitu loh, kalau nggak mau ngelamun ataupun pengen melihat diri sendiri yang agak lain,
Nah, di sini memang saya bisa memaklumi, memaklumi ketika orang kadang bercermin sendiri di malam hari itu ya. Tapi memang itu, terus kalau tak pikir ngapain, mau apa coba? Kalau artinya bercermin lama-lama itu ngapain gitu ya? Iya. Nah itu akan menimbulkan imajinasi. Nggak usah bercermin. Iya. Kita melihat satu sudut yang berbeda. Iya. Begitu kita lama-lama pasti akan muncul imajinasi. Nah ini imajinasi yang hadir dari bentuk fisik kita. Itu sedangkan cermin tahu sendiri. Ada cermin ganteng, ada cermin nggak ganteng, cermin cantik dan cermin ini. Nah itulah. Jadi artinya jika mau sehat pikiran dan hati, tentunya orang tidak akan melakukan dengan sendiri bercermin. Tanda tanya adalah mau ngopo, arep opo. Coba pikir. Kita ngelihat satu sudut sendiri, sudut gelap, remang-remang, pasti muncul imajinasi. Dan ini objek imajinasinya adalah sebuah ruangan tanpa apa-apa, hanya ada diri kita sendiri. Gitu. Oke. Jadi tapi gini Romo, ini berkembang. Karena kadang memang seperti di film-film itu seperti di film-film saat kita bercermin sendiri gitu, kemudian ada sekelebat apalah gitu. Itu apakah memang pernah ada kejadian seperti itu, atau ini hanya sekali lagi ini hanya imajinasi sutradara istilahnya gitu? Gimana Mo? Secara spiritual memang hal itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Namun secara akal sehat, logika, itu adalah hasil rekayasa dari imajinasi seseorang yang lagi bercermin. Nah, efeknya adalah seperti tadi disampaikan, ono bayangan, gitu loh. Seperti ada yang lewat, atau seperti ada, Nah, kecuali bercermin berdua, misalkan Tete sama saya bercermin, itu malah ketawa. Kacanya cantik gitu ya, kacanya ganteng gitu ya. Oke. Jadi untuk kesimpulan ini untuk kesimpulan dengan adanya mitos seperti ini kesimpulan apa yang bisa Romo berikan ke masyarakat? Kesimpulannya adalah jika mau bercermin sendiri mempunyai tujuan, jangan biarkan pikiran kosong. Pikiran kosong, hati kosong, atau galau terus bercermin, itu akan menimbulkan imajinasi yang tidak baik. Gitu ya Mo? Iya. Oke. Demikianlah perbincangan kita, obrolan kita. Di suasananya cukup nyaman ini, kondisi suasana di sini, tempat duduk kita ini nyaman. Pas buat bercermin. Pas buat bercermin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan cerita mitos yang lain. Salam budaya.